Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ahmad Kautsar. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi perkembangan komputer. Komputer berawal dari mesin penghitung atau yang disebut dengan komputasi. Dengan seiring berkembangnya zaman, komputer terus berevolusi menjadi alat yang berguna bagi manusia. Komputer berasal dari bahasa Latin atau computare, yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage pada abad 1800. Beliau membuat mesin bernama mesin analitis. Mesin ini berfungsi layaknya kalkulator, akan tetapi pada zaman ini teknologi belum berkembang, maka dari itu beliau tidak dapat menyelesaikan mesin tersebut. Pada tahun 1937, terdapat seorang ilmuwan bernama John V. Atanasov. Beliau membuat komputer, lalu memberinya nama Atanasov Berry Computer, atau disingkat dengan ABC. Pada tahun inilah asal mula komputer elektronik. Komputer dibagi dengan beberapa generasi, yakni diantaranya sebagai berikut. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama ini sudah menggunakan bahasa mesin. Komputer di generasi pertama bernama UNIVAC dan juga ENIAC. Komputer ini menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki yang memiliki berat 30 ton. Sistem pengoperasiannya komputer ini cukup sulit, yakni menggunakan punch card dan pita kertas untuk melakukan input agar melakukan output yang menghasilkan printout. Komputer ini menggunakan biaya yang sangat besar, yakni 1 juta US dollar. Nah, tujuan dari pembuatan komputer pada generasi pertama ini ialah membantu tentara US untuk menghitung sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada generasi kedua, yakni dari tahun 1964 hingga 1971. Teknologi tabung vakum pada generasi pertama sudah diganti oleh transistor. Nah, transistor ini memiliki banyak unggulan, baik dari hemat energi, dari segi bentuknya, bahkan dana yang digunakan jauh lebih murah dari sebelumnya. Penyimpanan memori sendiri sudah berbentuk magnetik. Pada generasi ini sudah menggunakan bahasa assembly dan juga bahasa simbolik. Contoh dari komputer generasi kedua ialah IBM 7000, Atlas, dan juga Mark II. Selanjutnya ada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Pada generasi ini, komputer sudah menggunakan Integrated Circuit atau disingkat dengan ICS. Dan juga ukuran dari transistor sudah diperkecil. Pada generasi ini juga ialah asal mula dari keyboard dan juga monitor. Komputer generasi ini sudah bisa mengeluarkan visual display dan juga mengeluarkan suara. Selanjutnya ada generasi keempat, yakni dari 1971 sampai sekarang. Pada generasi ini sudah menggunakan chip mikroprosesor, yakni banyak transistor yang berada di dalamnya. Pada periode ini, Intel menjadi perusahaan yang mempelopori kecanggihan hingga saat ini. Pada 1971, IBM telah menciptakan komputer untuk rumahan. Pada tahun 1985, Apple mengeluarkan sistem operasi komputer dengan nama Macintosh. Nah, pada generasi ini, asal mula laptop tercipta. Sekarang sudah memasuki generasi kelima, yakni pada tahun 1990 sampai sekarang. Nah, pada generasi ini sudah sangat canggih dengan menggunakan kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence, yakni para ilmuwan telah membuat sebuah komputer yang memiliki pikiran layaknya seperti manusia.
Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang evolusi dari komputer, yakni memiliki 5 generasi. Seperti itu. Nah, selain itu, perkembangan teknologi komputer juga dibagi beberapa, diantaranya sebagai berikut. Ya, yang pertama ada cloud computing atau komputasi awan. Ialah teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data, serta aplikasi. Pada penggunaan teknologi ini, itu mempermudah pengguna dalam mengakses segala hal. Selanjutnya ada big data, ialah data maupun informasi yang dapat disusun, diolah, dianalisa, serta disimpan. Big data dapat berfungsi dalam segala lini, baik menggunakan untuk bisnis maupun bukan. Selanjutnya ada Internet of Things, atau disingkat dengan IoT. Ialah alat atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet serta dapat mentransfer data dengan mudah tanpa memerlukan bantuan manusia. Selanjutnya ada Artificial Intelligence. Ialah pembuatan komputer atau teknologi yang memiliki kecerdasan mirip dengan manusia. Selanjutnya ada Augmented Reality, atau disingkat AR. Ialah teknologi yang mengkolaborasikan antara benda maya, baik 2 ataupun 3 dimensi, dengan lingkup nyata yang 3 dimensi. Selanjutnya memproyeksikan dalam waktu yang nyata. Oke, contoh selanjutnya ialah Additive Manufacturing, atau disingkat AM. Ialah teknologi percetakan 3 dimensi yang digunakan oleh industri manufaktur. Contoh selanjutnya, Integrated System, ialah proses yang menyatukan antara komponen yang berada pada komputer dan sistem software. Contoh selanjutnya ialah Cyber Security, ialah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan tujuan mencegah adanya cyber attack. Apa sih cyber attack itu? Cyber attack ialah kegiatan yang memberikan kerugian bagi korban yang mengalaminya. Yap, mungkin seperti itu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.